Halo semuanya, kenalin, nama saya Pidi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai paket personal vaporizer apa sih yang cocok digunakan bagi Anda-Anda yang ingin mulai menggunakan personal vaporizer. Bro, saya mau nih menggunakan personal vaporizer, tapi saya bingung mau beli yang mana, mereknya banyak banget. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gede, ada yang kecil. Saya nggak ngerti, jadi saya harus beli yang mana. Oke, menurut saya pribadi, paket yang paling mudah digunakan bagi Anda-Anda yang ingin mulai menggunakan personal vaporizer adalah iTaste VV dengan kepalanya adalah Mini Pro Tank. Oh gitu ya. Terus kenapa harus pakai iTaste, bro? Karena satu, paket iTaste itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kedua, penggunaan dan perawatannya pun sangat simpel. Ketiga, yang paling terakhir dan yang paling penting, rasa yang didapat dari iTaste itu cukup enak dan uap yang dihasilkannya pun cukup banyak. Jadi, recommended banget. Oh gitu ya, bro. Terus ini gimana cara pakainya, bro? Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari paket iTaste ini ya. Pertama di sini ada badannya atau body. Kedua, ini ada kepalanya atau tanknya ya. Untuk badannya, di dalam sini ada baterainya menyatu dan ada chipnya untuk mengatur voltase dan wattnya. Lalu ada chargernya ya. Chargernya ini untuk mencas body, bagian body. Ujungnya sini digunakan sambungan USB. Yang ini seperti casan BB. Lalu untuk kepalanya ya, kepala atau tanknya ini di dalam sini berisi coil. Coilnya ada di sini, kita bisa buka, kita bisa lihat. Ya, seperti ini. Nah, bagian ini yang disebut coil atau kumparan kawat. Coil ini dengan pemakaian yang wajar akan bertahan sekitar 1 minggu. Tergantung pemakaian juga, cuma rata-rata orang biasanya 1 minggu. Nah, sekarang saya akan mengisi cairan, biasa disebut juga e-liquid, ke dalam tank ini ya. Pertama-tama kita buka bagian sini. Seperti ini. Ya. Lalu jangan lupa dimiringkan karena saat kita mengisi e-liquid, kita harus mengisi ke dindingnya, ke bagian pinggir, jangan sampai masuk ke tengahnya karena tengahnya ini bolong. Liquid yang saya gunakan saat ini adalah eJuice.my. Kita isi seperti ini, ya. Oke, sudah terisi, terlihat. Lalu saya tutup lagi. Seperti ini. Setelah terisi, kita rakit ke bodinya. Saat merakit body dan tanknya, saat diputar jangan terlalu kencang, cukup sampai dia sudah mulai kesat, maka cukup, jangan sampai berlebihan. Kalau kita pasang terlalu kencang bisa mengakibatkan kerusakan pada body iTaste ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita melihat kapasitas baterai dari iTaste dan juga mengatur tenaga dari iTaste tersebut ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyalakan iTaste ini. Bagaimana cara menyalakannya? Kita tekan tombol fire di sini sebanyak 3 kali ya. Seperti ini. 1, 2, 3. Maka dia akan menyala. Setelah itu, untuk melihat kapasitas baterainya, kita menekan tombol plus dan minus ini secara bersamaan. Seperti ini. Akan keluar 2 angka ya. Angka pertama hambatannya. Angka kedua adalah kapasitas baterainya. Kapasitas baterai paling penuhnya 4,2 volt. Sampai paling lemahnya sekitar 3,3 atau 3,2. Itu saatnya iTaste harus dicas ulang. Setelah itu kita akan mengatur tenaganya ya. Tenaganya kita bisa menekan plus atau minus, bebas yang mana Anda pilih. Yang cukup lama sekitar 2 detik. Angka pertama dia akan menunjukkan sudah berapa kali iTaste ini dipencet. Ya, pertama masih 0 ya, masih baru dinyalakan. Nah, ini voltnya 3,3, 3,4, 3,5. Bisa kita naikkan sampai ke 5 volt atau paling rendahnya 3,3. Ini untuk mengatur voltase. Bagaimana jika Anda ingin mengatur wattnya? Jika Anda ingin mengatur wattnya, maka Anda menekan tombol plus lalu tombol fire ini secara bersamaan, tapi plusnya dulu. Seperti ini ya. Plus, lalu kita tekan tombol fire. Kita tunggu. Nah, dia berubah menjadi power P atau wattnya. Wattnya pun bisa kita atur ya. Seperti ini. Dengan power paling rendah 6 dan paling tinggi 11. Tapi disarankan untuk amannya saja kita main di 8.
Lalu bagaimana caranya kalau saya ingin mengubah aturan tenaganya ke voltase lagi? Caranya mirip ya saat kita mengubah ke watt, tapi kita yang menekan tombolnya minus. Kita tekan tombol minus, lalu power. Nah, dia berubah lagi ke voltase ya. Nih, bisa kita atur. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana saat kita pengen mematikan iTest ini? Misalnya ingin dibawa di kantong atau ditaruh di dalam tas, dan kita takut ini bagaimana kalau tanpa sengaja tertekan terus sehingga menyebabkan koilnya gosong gitu. Kita cukup tekan tombol fire-nya 3 kali lagi. Itu akan mematikan fungsi dari iTest. Nih seperti ini ya. 1 2 3. Dia kelap-kelip lalu mati. Sekarang jika sudah mati, saat ditekan pun dia tidak akan menyala, bisa dilihat. Nah, dia akan sudah non aktif. Oke, dengan begini produk iTest ini sudah siap digunakan. Bisa dicoba sekarang, silakan. Oke, saya coba ya. Enak bro. Terus perawatannya bagaimana bro? Supaya kita bisa awet, ditahan lah, dipakai 1 tahun, mungkin 2 tahun. Merawatnya repot nggak sih? Perawatannya sangat sederhana. Kesatu, jangan sampai jatuh. Namanya barang elektronik, kalau jatuh tuh ya kemungkinan besar pasti rusak. Kalau Anda cukup beruntung mungkin awet, tahan 1 atau 2 kali jatuh. Tapi sedapat mungkin tolong jangan sampai jatuh, karena akan menyebabkan kerusakan pada chipnya, dan itu bisa membuat iTest ini tidak bisa dipakai lagi. Kedua, berhubungan dengan yang namanya uap, maka kita harus selalu rajin mengeringkan bagian-bagian di sini. Pertama, bagian ini, kedua bagian ini harus dijaga tetap kering. Kita bisa gunakan tisu kering ya, seperti ini, kita lap saja. Dan juga bagian sini ya, kedua bagian ini kita keringkan. Setelah itu lorong dari lubang ini harus rajin dikeringkan juga menggunakan tisu kering yang sudah kita gulung-gulung seperti ini ya. Untuk bagian sini kita bisa keringkan seperti ini, dan juga bagian ini kita keringkan seperti itu. Lalu bagian kedua yang harus dikeringkan di bagian sini ya, sama gunakan tisu kering, kita keringkan satu bagian sini dan kedua bagian bodinya. Oke. Lalu kita pasang lagi. Sudah, iTest sudah siap digunakan kembali. Lalu perhatikan juga lampu pada tombol fire ini ya, pada tombol power atau tombol fire ini. Pada saat awal digunakan, dia masih akan berwarna hijau seperti ini. Ya, dia masih berwarna hijau, artinya baterai masih cukup banyak. Nanti ketika baterai sudah mulai menipis, warnanya akan menjadi kuning. Sampai menjelang habis akhirnya akan berwarna merah. Jika sudah merah, segeralah dicas. Dicas menggunakan charger ya, seperti ini. Bisa dilihat saat kita cas. Nah, dia akan menyala. Kalau baterainya sudah mau habis, pertama kali dicas dia akan berwarna merah lampunya. Lalu sedikit demi sedikit makin penuh baterainya, nanti akan jadi kuning, lalu hijau. Tapi belum selesai. Kapan selesai casnya? Ketika lampu di tombol fire ini sudah mati. Artinya baterai sudah penuh, cabut, jangan terlalu lama didiamkan gitu. Kita untuk mencegah overcharge saja. Sebenarnya dia sudah otomatis mati, tapi alangkah baiknya kalau kita segera cabut. Seperti itu. Sekian video perkenalan paket iTest dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin meninggalkan komentar atau ingin sharing mengenai produk iTest atau apapun, atau ingin bertanya-tanya lagi soal produk iTest ini, silakan tinggalkan komen di bawah video ini ya. Bertemu di video-video lainnya tentang personal vaporizer. Akhir kata dari saya, jangan lupa, smoking is dead, vaping is the future, and the future is now.